Dia menjadi panutan dari para pemusik di Papua dan Indonesia Timur. Bukan begitu, Bung Epo? Semoga begitu. Semoga begitu. Dia suka rendah hati emang. Justru yang suara paling jelek dan tidak bisa main alat musik satupun saya. Gitu Sampai kira-kira. sekarang. Oh, Sampai sekarang. Jadi malah keluarga bingung kenapa dia bisa jadi seniman. Karena rap itu kepanjangannya saya sudah Rhythm and Poetry. Rhythm. Poetry. Jadi rap itu sebenarnya adalah singkatan dari rhythm and poetry. Ya. Sepertinya hip hop itu kok lebih secara kultural lebih kena dengan orang Papua atau Indonesia Timur secara keseluruhan. Tapi bisa mengaransemen lagu itu. Iya. Itu yang cukup. Saya juga sampai hari ini bingung kenapa saya bisa cipta lagu. Banyak yang tanya, saya juga bingung jawab juga. Berarti potensi hip hop di Papua ini bagaimana sebenarnya secara keseluruhan? YouTube Musik Itu Politik bersama orang hebat di samping saya ada Yusuf, seorang pelaku kreatif, aktor dan yang lebih membuat saya kaget adalah dia Baku Dapa ulang dengan saya Amin Abdullah atau dikenal juga dengan Muhammad Amin di channel YouTube Musik Itu Politik, terutama di segmen Baku Dapa. Dan kali ini kita bertemu dengan Ayah ini Kalwar Boy, Epo the Fenomeno. waduh, Epo the Fenomeno. Epo the Fenomeno. Guys, ini pembaca Musik Itu Politik ini adalah orang yang saya kagumi. Mengapa? Karena dia, nanti kita tanya dia kenapa beberapa hal yang saya kagumi dari dia. Karena dia menurut saya adalah seorang ikon musik di Papua, musik hip hop di Papua. Dia tinggal di Jayapura dan dia menjadi panutan dari para pemusik di Papua dan Indonesia Timur. Bukan begitu, Bung Epo? Semoga begitu. Semoga begitu. Dia suka rendah hati emang. Nama aslinya sebenarnya Epo Urbinas ya? Epo Urbinas, sebenarnya panjang. Panjang. Nama-nama di timur itu biasa panjang. Karena panjang. Selipan-selipan nama Alkitab juga. Oh, nama Alkitab ya? Cuma kalau Urbinas tuh marga asli. Marga asli asli Papua. dari Biak. Ya. Oh, dari Biak? Urbinas ya. dari Biak. Oh, Urbinas dari Biak. Nah, Bung Epo. Bung Epo terkenal dengan sebagai seorang rapper yang karya-karyanya cukup dikenal di tingkat nasional karena cukup khas dengan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Bung Epo. Pertanyaan saya pertama adalah kenapa kok jadi suka musik ya? Terutama hip hop. Pertanyaan pertama, kenapa suka musik? Mungkin karena memang pengaruh khususnya di Papua gereja itu tidak terlepas dari musik, gospel. Apalagi Papua ini salah satu provinsi Injil di Indonesia. Terus jadi kita berangkat dari gereja itu sudah memang terbiasa dengan yang tahu menyanyi juga. Pasti harus ikut paduan suara dulu. Dan itu sebenarnya itu nilai baik sekali dari dalam gereja. Terus yang berikut memang orang tua juga suka musik ya. Suka musik. Terus ada aktivitas musik di rumah dari kita kecil. Tapi yang dipilih sebenarnya musik rap itu yang banyak jadi pertanyaan biasa di podcast. Betul ya. Karena memang dari beberapa kita beradik kakak sampai sepupu kandung itu tahu main alat musik. Terus bisa paling tidak sedikit nyanyi. Justru yang suara paling jelek dan tidak bisa main alat musik satupun saya. Gitu, sampai sekarang. Sampai sekarang. Gitu. Jadi malah keluarga bingung kenapa dia bisa jadi seniman. Terus kedua berangkat dari musik rap ini adalah salah satu elemen dari kultur hip hop. Di mana dia punya bars, lirik itu banyak sekali. Storytellingnya lebih padat. Jadi untuk saya musik rap ini dia punya space untuk bercerita lebih padat. Lebih padat ya. Lebih banyak. Menyampaikan sesuatu pesan lebih
lebih luas dibandingkan dengan genre yang lain. Genre yang lain, artinya tidak mendiskreditkan genre yang lain, tapi mungkin kepadatan space dan bagan musik rap itulah yang cocok dengan background Sepu. Persoalan dari dalam rumah, yaitu anak broken home. Oh begitu? Ya, anak broken home ini kan secara mentalitas kita ingin cerita tapi tidak tahu mau cerita kemana, apakah orang mengerti, dan secara perjalanan hidup juga cukup ingin berbicara banyak, entah bertanya dan menyatakan sesuatu. Makanya di tengah-tengah itu saya dengarlah di tahun-tahun SD itu sekitar 90-an sampai awal 2000 tuh lagu rap. Rapper Amerika waktu itu kayak Eminem. Diputar, terus di Indonesia tuh ada Kang Iwake. Iya, Iwake. Nah, di situ saya dengar, ternyata musik rap ini keren dan bisa bercerita. Yang kerennya tuh karena waktu itu belum terlalu paham secara foundation skema penulisan lirik. Jadi saya pikir saya unik karena di belakang tuh sama, rima akhiran yang sempurna. Jadi, contoh seperti halo selamat malam, minum kopi pakai gula bukan pakai garam. Halo Pak Amin, saya ucapkan salam. Nah, seperti begitu. Jadi akhirannya unik dan berima gitu berima, ya. Rima akhiran yang sempurna itu bahasa-bahasa. Jadi akhirnya, wih, di belakang sama, bahasa-bahasa belum tahu, dia edukasi, jadi ini keren ini. Dan akhirnya cocok. Dan karena background kehidupan dari broken home, jadi saya sensitif melihat masalah-masalah yang ada di sekitar juga. Nah, jadi waktu 2008 saya coba, semakin merasa hip hop itu keren pada saat tahun 2006 tuh syarat untuk kita Bukaka juga anak timur, anak Poso yang sekarang jadi panutan di hip hop Indonesia. Iya, si Kakak Saikoji. Kakak Igor Saikoji datang ke lapangan Brimob Jayapura di sini? waktu itu. Di Jayapura. Okay. Dan saya tuh orang paling berdiri di depan. Dan memang sudah kagum dengan beliau tuh sejak lama sekali. Dan di situ saya bilang suatu saat itu saya mau berdiri kayak dia di sana. Orang banyak nonton terus. Dan akhirnya saya push di menulis sebenarnya. Menulis syairnya? Iya, menulis syair. Karena yang tadi bilang itu bahwa liriknya itu harus padat ya. Padat. Jadi akhirnya saya bercerita, tulis di buku. Orang ada belajar di sekolah, tulis pelajaran. Saya punya tuh lirik semua di dalam. Jadi tulis. Tapi karena kita di Indonesia Timur ini hal-hal yang menyangkut kreativitas yang bisa dibayar dan uang itu kan jarang sekali. Jadi hal yang paling menjadi stigma dan standar paling tidak jadi pegawai, kuliah tinggi-tinggi jadi pegawai atau kerja di kantoran. Itu kalau bahasa-bahasa sini, dia bilang kan kuliah tinggi-tinggi, cari kerja biar jadi manusia. Gitu. Di situ saya termotivasi nih, dan itu bahasa yang datang dari dalam keluarga, disclaimer dari dalam keluarga. Saya pikir wah musik rap nih nanti dulu masalah pemasukan, yang penting saya bisa cerita. Akhirnya saya pilih musik rap untuk jadi platform, jadi media untuk berkreasi, bercerita. Wah, ini keren ini, selain keren juga bisa cerita. Dan di situ saya melihat satu, memang mata pelajaran bahasa saja yang saya paling suka dari semua sejak sekolah. Karena kekuatan rap itu sepertinya di bahasa juga ya, di syair ya. Karena biasa saya dengan teman satu anak Merauke sini namanya Alflo, kita bilang lirik rap itu bisa mampu menembus sastra paling tinggi levelnya. Oh begitu. Karena kita bebas berkreasi dan bermain kata-kata. Tapi itu padahal foundationnya adalah kita paham majas, permajasan, terus skema-skema lirik, dan itu ada di ilmu bahasa Indonesia ternyata. Dan itu bikin saya tambah tertarik lagi dengan menulis lirik rap. Dan itu dampaknya adalah kita juga memacu diri untuk coba untuk mengulik, dan akhirnya edukasi bertambah. Jadi value-nya kembali ke diri sendiri. Mencoba cari wawasan lebih luas, terus isu-isu yang terkait dengan sekitar kita, dan bagaimana mendorong itu menjadi satu kemasan lirik yang bisa orang pahami juga. Dan akhirnya yang saya pilih dan jatuh cinta musik rap. Musik rap ya.
Dan ya memang sesuai dengan latar belakang dan kemampuan. Tadi bilang suka bahasa Indonesia, pelajaran suka bahasa Indonesia, dan ternyata itu sangat berguna untuk rap ya, karena memang kekuatannya itu di lirik. Ya. Lirik. Tapi memang lirik itu seperti yang tadi itu memang kayak berrima seperti itu. Misalnya selamat malam, kelam, gitu. Memang ada kecenderungan seperti itu. Iya, rata-rata seperti itu. Karena memang itu yang di hip hop rap itu disebut dengan rhyme scheme atau skema rima. Rhyme scheme ya. Jadi itulah keunikan lirik rap yang mungkin tidak semua genre musik punya. Punya gitu ya. Jadi ada sajak, puisi. Karena rap RAP itu kepanjangannya saya sudah Rhythm and Poetry. Rhythm and Poetry. Jadi rap itu sesungguhnya adalah singkatan dari Rhythm and Poetry. Ya. Nah ini saya baru tahu ternyata. Kirain rap itu cuma ngomong aja, tapi ternyata Rhythm and Poetry. Jadi puitis yang diritmiskan ya. Puitis dan ritmik ya. Ritmik dan puisi itu ya. Gitu. Bung Epo, kemarin kan kita ada di Air Mukim Scott. Guys, saat ini kita berada di Benz Cafe Merauke. Dan kemarin itu ada Air Mukim Party yang diselenggarakan bersama kerjasama antara Air Mukim Squad. Itu Air Mukim Squad itu adalah komunitas lokal sini yang bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif. Jadi hasil dari lomba itu kemudian menjadi inkubasi kreatif dan kemudian akan bekerja sama dengan Musik Bagus, which is itu adalah yang didirikan oleh tokoh musik dari Indonesia Timur juga, Bung Glenn Fredly. Salam hormat buat beliau. Dan kita akan hasilnya akan ditaruh atau diupload di digital streaming platform dan kemudian akan sesuai dengan peraturan yang berlaku, 70% untuk komunitas dan 30% itu untuk distributor, dan pemerintah dalam hal ini benar-benar sebagai fasilitator. Nah, kemarin itu ada yang menarik ketika Bung Epo ini sebagai salah satu kurator dan Dewan Juri yang menentukan. Bung Epo, saya itu terkaget-kaget, staf saya juga terkaget-kaget, Bung. Bung bisa mendengar bahwa ini sairnya yang paling kedengaran lebih jelas, artikulasinya lebih jelas. Kita sebenarnya sama sekali nggak tahu. Semua tidak jelas. Semua tidak jelas. Faktor ruangan. Ya, memang kita akui faktor GOR itu akustiknya nggak bagus. Tapi kok Bung Epo bisa tahu bahwa ini dari seluruh peserta artikulasi yang paling jelas yang ini? Kenapa bisa? Bagaimana? Ada rahasianya nggak untuk mungkin karena kekuatan sair tadi itu? Ya, satu sebenarnya pemilihan lirik untuk seorang rapper itu kan sebenarnya dia harus mendalami karakter diri juga. Jadi kita tidak perlu menjadi orang lain untuk menjadi seorang penulis lirik. Justru sebaliknya, kita harus jadi diri sendiri untuk menulis dan menentukan flow atau ayunan rap yang mudah untuk kita sendiri jangkau. Sehingga ketika dinyanyikan, ketika rap itu berlangsung, jadi artikulasinya tuh jelas dan deliver penyampaian pesannya tuh lebih sampai karena ada memang benar-benar menjadi diri sendiri. Tapi kalau ada kan yang terinfluence, waduh, kayaknya rap cepat-cepat atau biasa dibilang speed rap atau triplet itu keren dengan mengucapkan kata-kata lebih cepat. Padahal itu karena terinfluence dengan orang lain. Memang ada yang tidak cepat? Ada. Saya tipe rapper yang bermain karakter rap lambat. Coba bisa dicontohkan kayak ini. Contoh kayak hello everybody, listen up. Pesona kehidupan memacu never stop. Apa kabar kawan? Pasti baik kuharap. Tuhan menyertai selalu ada dalam tahap. Itu jadi lebih chill. Iya, lebih terasa kedengaran ya. Artinya itu lebih middle ya kelihatannya. Lebih middle. Tapi ada teman-teman juga yang speed rap tapi jelas. Karena memang bisa dicontohin kan? Kayak memasukkan bola di dalam keranjang dan itu masih middle juga ya. Oke. Makanya saya suka beliau juga. Oh iya.
Iya, berarti saya selama... Ada yang lumayan cepat juga tuh. Apa itu? Ada yang bermain tuh lumayan cepat dan itu karakternya mereka dan jelas. Nah, ini kan saya tidak yang saya dulu itu yang saya ini adalah level 40 bukan level 40 itu. Red Hot Chili Peppers kan. Oh, iya, nah, Red Hot Chili Peppers itu kan salah satunya itu adalah yang menarik ada unsur-unsur musik rap di dalam lagunya ya. Mereka hip hop juga. Hip hop namanya. Yeah. Oh, berarti hip hop ini bisa dicampur dengan apa aja. Dan paling hip hop itu musik hip hop karakter rap ini sebenarnya dia masuk ke semua jenis genre itu justru lebih fleksibel. Lebih fleksibel ya. Apalagi musik rock. Iya. Kita punya di Indonesia ada Sain Loco. Sain Loco. Nah, itu idola-idola musisi Indonesia yang menurut saya musik rock yang bermain rap di dalam yang Linkin Park-nya Indonesia lah. Ya, Linkin Park ya, Linkin Park-nya Indonesia. Saya suka, apalagi drummernya juga kita punya kakak Bu dari timur, Abang Webster Manuhutu, anak Ambon, dan itu mereka tuh benar-benar konsisten dari dulu sampai sekarang. Jadi, dan touch drum rap rock itu dapat kali ya. Sangat. Kan beda kan itu kan, beda drum pop, drum rap. Sama hip hop R&B itu beda. Iya, ya, R&B itu beda. Gitu. Dan memang luar biasa karena banyak yang berkolaborasi. Kang Iwa pernah bikin album tuh kolaborasi rap dengan dangdut. Iya. Dan menurut saya itu buat musik Indonesia itu semakin kaya. Iya, semakin kaya ya. Nah, memang bisa dikatakan kalau memang dangdut sebagai akar, kemudian dangdut kita campur dengan macam-macam sehingga bisa menjadi identitas baru musik Indonesia ya. Bung Epo, saya melihat kecenderungan di Papua ini, koreksi kalau saya salah ya, tetapi kan saya sudah keliling ke beberapa tempat ya. Tempat di Papua. Saya lihat ada yang musik reggae, saya ada lihat yang musik EDM, saya lihat. Tetapi menurut saya nih, kalau correct me if I'm wrong, sepertinya hip hop itu kok lebih secara kultural lebih kena dengan orang Papua atau Indonesia Timur secara keseluruhan. Iya, dan sebenarnya tanggapan itu bukan hanya Pak Amin, ada banyak rekan-rekan di Indonesia Barat yang juga mengakui hal itu, termasuk teman-teman pelaku rap juga di Jakarta. Apa yang mereka katakan tentang kekuatan rap di Indonesia Timur? Salah satu yang bentuknya apresiasi itu saya suka dengar teman-teman Indonesia Barat sering katakan, kawan-kawan di Papua nih muncul dengan keterbatasan, tapi secara selalu total. Apalagi rap ini seperti makanan untuk mereka. Iya. Jadi kalau ditarik culture-nya memang hip hop ini awalnya kan memang dari black music. Oh iya. Dan hip hop ini bukan musik hip hop ini bukan musik yang dikomposing benar-benar dari nol. Dia lahir dari musik sampling. Jadi musik yang didaur ulang. Jadi ada lagu blues, lagu jazz, iya. funky yang lama. Terus diambil bagian intro-intro musik yang kosong, terus tinggal ditambah mungkin tempo, terus dimainkan dia punya pitch, dikasih cepat, sudah tinggal ditambah tambahan-tambahan langsung jadi. Gitu. Jadi kayak musik dulu ada Queen, mereka punya lagu Under Pressure, ting 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 ting, disampling sama sesama rapper UK, terus jadi lagu ting 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 ting, ice ice baby. Ting ting. Jadi mereka tuh membuat samplingan saja. Dan akhirnya itulah musik hip hop mulai muncul. Dan itu juga sebenarnya ketika turun ke Papua dengan keterbatasan infrastruktur yang lumayan kompleks. Iya benar, betul ya. Kita mungkin tidak punya cukup modal untuk beli drum, gitar, dan itu cocok. Kita cuma butuh laptop. Langsung gas bikin lagu. Gitu. Butuh laptop pas begitu kalau mau konser cuman bawa laptop satu, bukan bawa 5-3 orang. Gitu. Mungkin sekarang saya juga biasa pakai band dan lain-lain. Tapi awalnya seperti itu. Dan otodidak. Jadi rata-rata beatmaker dan musik produser hip hop itu ngulik sendiri di laptop. Ada yang tidak paham notasi termasuk saya.
Tapi bisa mengaransemen lagu itu yang cukup. Saya juga sampai hari ini bingung kenapa saya bisa cipta lagu. Banyak yang tanya, saya juga bingung jawab juga. Saya sebenarnya tidak setuju itu kalau disebut bahwa seorang musisi itu salah satu syaratnya itu harus tahu notasi balok apa. Saya termasuk yang nggak setuju, walaupun saya S1-nya musik. Ya, karena sebenarnya kekuatan di orang Asia, orang Asia ya, orang Timur lah. Timur dalam pengertian Timur Barat ya. Timur itu justru kekuatannya itu ada pada oral tradition. Jadi oral tradition kayak macam saya sendiri berarti saya termasuk middle berarti ya, middle apa speed tadi ya. Soalnya gini, misalnya kalau saya itu sampai sekarang seperti yang saya bilang bahwa kekuatan memorinya kita orang Timur itu kuat. Jadi kalau misalnya lagu-lagu daerah, lagu-lagu rakyat, Ane Manutina, Kutunu Bakukan, itu kan melekat di tempatnya saya ya. Setuju. Terus begitu ada rap saya bisa. Ya. Ane Manutina, Tina, Kutunu Bakukan, Kande. Karena dulu tuh di Papua tuh ada Black Brothers. Nah, betul. Ada satu lagu yang Humbelo. Humbelo. Nah itu kan secara pengertian rap, lirik yang pendek tapi diulang-ulang namanya kan repetisi. Repetisi. Di bagian hook atau chorus atau ref. Nah, jadi itu jadi salah satu bahan materi. Biasa saya bawa workshop dan itu ada sebutan cepat yang seperti mantra. Lantunan-lantunan yang memang kalau dibawa ke rap itu speed rap cepat. Itu ciptaan Bapak David Rumagesang. Dan itu saya biasa bawa dan saya yakin di daerah-daerah timur Indonesia yang lain juga punya. Nah, sehingga dia berakulturasi dengan budaya modern, dalam hal ini musik hip hop masuk, dia langsung kawin, langsung compatible untuk dimainkan. Jadi makanya itu yang buat saya tertarik juga untuk mengangkat kultur Papua, dalam hal ini secara khusus kultur biak, mantra-mantra, doa-doa war namanya, bawa ke hip hop. Dan itu nyambung. Berarti memang secara sosial budaya itu banyak faktor ya. Banyak misalnya persoalan ekonomi juga, bahwa hip hop termasuk yang tidak terlalu makan biaya banyak karena harus beli drum, beli ini, padahal ini hanya modal kekuatan lirik, terus kemudian kekuatan satu laptop untuk bikin aransemen itu. Tadi Bung Epo menyebut ada kata hook dan kata chorus. Guys, itu hook itu adalah bagian dalam lagu yang biasanya merupakan ciri kuat dari lagu itu. Jadi dia malah menjadi semacam song signature dari lagu itu. Nah, itu yang dimaksud oleh Epo. Nah, chorus itu juga bagian dari bagian lagu yang biasanya bisa kita sebut dengan ref. Dan itu biasa kekuatan lagunya ada di situ. Nah, kembali ke persoalan budaya. Saya juga ngelihat bahwa kita ini orang Sulawesi itu berada di tengah Indonesia ya. Tetapi ada beberapa wilayahnya seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, itu lebih ke timur secara budaya. Walaupun posisinya itu ada di tengah. Nah, di sana kita orang bicara cepat sekali. Jadi karena mungkin gara-gara cepat sekali bicara, pindah ke rap itu mudah. Menyesuaikan langsung jalan. Terus kan timur ini terkenal dengan bicara agak speed ngomongnya agak lebih cepat, plus volume suara kan besar. Karena pantai atau gunung. Karena pinggir laut di gunung baku panggil. Jadi memang pas, karena dan secara kacamata sendiri nih, kalau telusuri lebih dalam hip hop rap di Papua nih, saya sampai bisa tahu, oh ini jenis lagu dari Merauken. Oh ini jenis lagu dari Manokwari. Ini gaya rapnya Manokwari. Oh, sampai begitu? Sampai sedetail itu. Kenapa bisa begitu? Karena memang teman-teman di Manokwari, teman-teman di Merauke, teman-teman di tempat-tempat di Papua lainnya, mereka tuh istilah-istilah idiom-idiom lokal tuh diangkat di lirik. Terus logat-logat lokal tuh diangkat. Jadi menariknya teman-teman di Merauke, khususnya di sini, mereka tuh gaya bicara sehari-hari didorong ke lirik. Bahkan sampai logat mereka bawa. Jadi, oh ini Merauke. Terus akhirnya ciri khas musik-musik pesta. Merauke itu volumenya cukup banyak dan kalau datang begini dia musik sudah lingkar dan memang ajak orang goyang, oh ini Merauke. Sejak awal seperti itu. Oh kalau ini Jayapura serius. Terus kreasinya lumayan campur-campur, itu Jayapura.
Sama seperti teman-teman di Sorong tuh old school. Oh, mereka old school. Teman-teman di Sorong tuh old school, konsisten dengan outfit yang memang benar-benar US 90s. Itu Sorong tuh secara outfit mereka memang benar-benar all out, konsisten. Dan di beberapa daerah yang lain. Gitu. Biak pasti dengan lantunan-lantunan, dengan sedikit sentuhan, mungkin sedikit reggae, terus bahasa-bahasa daerah ditambah ke dalam. Jadi secara mudah tuh pelaku lama seperti kita tuh bisa membedakan karya-karya rap dari beberapa daerah di Papua. Dan itu menurut saya itu kekayaan rap Papua sebenarnya. Dulu memang secara komunitas kita saling judge, ini lagu pesta bukan hip hop yang sebenarnya, lagu cinta tuh bukan. Tapi menurut saya semakin kesini dan akhirnya mengenal ekonomi kreatif lebih dalam, ternyata itu adalah satu karakter yang bisa menjadi value baik untuk teman-teman di Papua. Setuju. Tanpa harus menjadi orang lain. Betul. Karena memang dalam ekonomi kreatif itu ada yang disebut dengan diversifikasi produk. Jadi kita justru harus berbeda dengan yang lain. Bagaimana kita bisa muncul dengan originalitas ide, originalitas ide menjadi penting, authenticity. Tetapi yang menarik dari apa yang Epo cerita tadi, Bung Epo ini seperti sudah bisa memetakan potensi, ciri dari beberapa daerah di Papua, Sorong, Biak, Jayapura, Merauke. Berarti potensi hip hop di Papua ini bagaimana sebenarnya secara keseluruhan? Potensi hip hop di Papua tuh kalau analoginya tuh seperti kebun subur yang hasil kebunnya sudah tumbuh sendiri, tapi belum ada tuan yang menjaga. Waduh. Untuk mengelola itu supaya bagaimana kasbi ini bisa jual jadi packaging yang bagus. Terus keladi ini bisa dijual jadi produk-produk yang mahal dan langka begitu. Nah ini seperti hip hop di Papua, hip hop rap khususnya, karena saya harus akui kalau kita ini butuh belajar banyak soal manajemen. Oke, setuju. Berikut manajemen itu akan punya output sampai ke distribusi dan lain-lain. Sampai dengan off-air yang bisa dibangun secara reguler dan konsisten di sini. Jadi sebenarnya ini sudah kebun yang siap panen dan siap bawa datang banyak masukan untuk yang punya kebun sebenarnya. Artinya kan tong di sini kan kintal tuh biasa, kintal kebun, halaman kebun tuh mungkin harus jalan 22 kilo, jadi kadang naik itu satu minggu dua kali. Tapi kalau bagaimana caranya kita setiap hari mengecek kebun itu dan panen, itu jauh lebih bagus. Dan sebenarnya salah satu bola yang ditunggu adalah kolaborasi vertikal dari kementerian langsung ke komunitas. Itu saya secara pribadi melihat kementerian Ekraf bisa datang ke Merauke dan langsung berkolaborasi dengan komunitas, itu menurut saya itu sangat sesuai karena itu yang didambakan. Untuk saya secara pribadi penggerak hip hop rap di kota Jayapura dan punya relasi baik dengan teman-teman yang ada di Papua. Jadi ini bisa jadi satu karakter industri kreatif sebenarnya. Artinya kan lewat rap juga kita bisa menyampaikan banyak hal. Isu-isu atau mungkin mendorong teman-teman seperti pelaku UMKM yang lain untuk promosi, iklan promosi dan lain-lain. Dan yang pasti bisa menciptakan lapangan kerja baru. Betul. Jadi teman-teman di Papua tuh bisa memenuhi segala ruang dan aspek. Tidak semua harus pergi tes PNS, tes polisi, terus kerja di bank, kerja di perusahaan. Tapi kita akan menjadi satu circle yang saling membutuhkan dari tupoksi masing-masing. Jadi ini juga lapangan kerja nih, menyanyi, menarik juga lapangan kerja. Jadi teman-teman bank butuh promosi program baru, gimmick apa, kita siapkan. Jadi itu yang harus dibangun sebenarnya di Papua. Sebenarnya ekosistemnya sudah ada. Embrionya sudah ada, tinggal kita tumbuhkan saja lebih banyak. Tadi ini Epo cerita bahwa memang ada program memang dari Kementerian Ekonomi Kreatif dan langsung bekerja sama dengan komunitas di sini. Nah, saya juga melihat bahwa apakah teman-teman ini tadi menyebut distribusi. Jadi sebenarnya persoalan distribusi ini bukan hanya di Papua, cuman mungkin levelnya yang mungkin di Papua agak sedikit 80% lah misalnya. Tetapi
Kalau di daerah lain mungkin sudah tinggal 50%. Karena memang distribusi atau literasi digital itu memang belum terlalu banyak yang tahu ya. Bahkan bahwa sebenarnya hak cipta itu bisa menjadi agunan, IP financing itu pasti masih banyak belum yang tahu. Setuju. Jadi menurut Bung Epo tadi udah menyebut distribusi, dan kami kemudian mendatangkan musik bagus untuk datang sini dan langsung membantu teman-teman sampai di digital streaming platform. Selain itu apa kira-kira yang perlu teman-teman butuh di ini? Apakah infrastruktur, misalnya di mana ruang kemudian untuk para rapper setiap minggu ada bisa main atau apa? Iya, mungkin ruang kreatif. Ruang kreatif dalam hal ini kalau kita bicara pembangunan program-program yang menurut saya biasa lihat, tapi menurut saya kurang efektif, seperti membuat satu gedung terus ada studio musik. Semua katanya bisa berguna untuk anak-anak Papua, tapi kenyataannya cukup mahal dan tidak menjangkau. Saya pikir mungkin kalau satu creative space itu dia dimanfaatkan secara baik-baik, dalam hal ini menjadi ruang platform pertunjukan saja, berarti tinggal benahi ini saja, home studio record teman-teman yang sudah memang ada. Nah, jadi kita tidak perlu membuat satu program yang menumbuhkan tanaman di atas tanaman, yang tadinya mendingan kita siram saja terus rawat, daripada menanam tanaman di atas tanaman, mendingan merawat tanaman untuk jauh lebih subur. Jadi yang dibutuhkan sebenarnya kalau di Papua secara kacamata kesempatan, ruang, dan bagaimana creative space itu bisa menjadi satu platform untuk off air. Teman-teman di sini butuh itu. Bagaimana perputarannya kita bisa pikirkan sebenarnya. Tapi itu sangat bisa. Misalnya contoh kayak Jember itu kan pendapatan dari pariwisata dan ekonomi kreatif menurut saya tinggi, bisa jadi salah satu influence yang baik juga. Dan teman-teman yang lain seperti kota-kota yang Bandung, Yogyakarta, dan lain-lain. Jadi event itu perlu di-create dan benar-benar orang mau nonton hip hop yang macam-macam, orang datang ke Papua. Jadi bukan bahwa orang artis lagi banyak-banyak dari luar Papua, tapi dari Papuanya ini yang ditumbuhkan. Jadi ada crossing, teman-teman di Merauke bisa jadi guest star di Jayapura, teman-teman dari Jayapura bisa jadi guest star di Merauke, dan sebaliknya. Kita berputar, bahkan tidak menutup kemungkinan kita bisa yang paling dekat dulu pergi ke sesama teman-teman di Indonesia Timur, karena secara logat dan bahasa kan hampir mirip. Baku Dapa, jadi seperti nama podcast ini Baku Dapa. Jadi kalau anak Papua pergi menyanyi di Sulawesi tetap baku mengerti saja. Baku mengerti. Kayak Maluku tetap baku mengerti, sama dengan NTT. Bahkan kalau kita lihat perkembangan sekarang kan justru teman-teman di Indonesia Barat juga sudah mulai menyesuaikan. Jadi platform off air yang perlu kita ciptakan. Selain dari distribusi tadi. Supaya mereka bukan hanya berpikir pendapatan pasif saja, tapi yang produksian masif juga mereka bisa berpikir, karena masih offline dan online masih sama, bisa balance, supaya kualitas performance juga tetap terjaga. Sebab kalau lama nggak manggung juga akan banyak ini. Tinggal revenue digital aja terus giliran pas opera dong. Suara bisa fals lagi. Jadi itu yang kira-kira yang diharapkan dari pemerintah ya. Jadi membuka ruang kreasi, terus kemudian menambahkan literasi digital agar balance antara output dengan yang offline dengan online. Gitu. Karena kita sebenarnya tidak perlu yang fantastis dan besar-besar sebenarnya. Yang penting aktivasi saja, promosinya rapi, elegan, teman-teman nih di-create sebagai memang benar-benar bintang di rumahnya sendiri. Saya pikir itu sangat bisa, dan diperkuat dengan media-media kreatif seperti podcast. Seperti ini. Ya, seperti ini. Terus kan banyak jenis podcast seperti punya Pak Amin ini kan informatif, bicara tentang ekonomi kreatif. Jadi teman-teman ini bisa dapat exposure juga dari situ. Memang podcast ini memang ditujukan seperti itu, dan kemudian membantu teman-teman yang belum terekspos. Jadi memang kelasnya itu memang sengaja
ya itu karena tadi bilang bahwa tidak bisa beli apa tadi drum sekarang jadi kalau ini podcast juga begitu. Dan kita juga bisa kenal teman-teman di luar Papua. Belum ketemu tapi lewat podcast ini ternyata dia mainnya ke arah sini. Iya. Tadi, pas ketemu tinggal baku sebut saja. Tadi banyak sekali pengetahuan mengenai rap ya, bahwa ternyata rhythm and poetry, terus kemudian bahwa ada macam-macam rap yang lambat, cepat, secara tempo ya. Pengertian hip hop juga bisa dijelaskan. Oh, bagaimana itu? Hip hop itu kalau menurut salah satu rapper yang sering terjun di dunia akademisi namanya KRS-One. Hip itu diambil dari kata hype. Jadi itu menggambarkan wawasan yang tinggi, intelektual, knowledge, dan akhirnya harus disertai dengan praktek atau movement, gerakan, yaitu berkarya. Jadi hope itu adalah simbol dentuman, pergerakan. Jadi kalau ada teori tinggal praktek aja. Gitu. Jangan cuma bicara doang. Lewat knowledge dan intelektual yang tinggi diterjemahkan menjadi lirik yang memang benar-benar tajam dari seorang pelaku rap itu. Seperti begitu. Dan lahir memang benar-benar dari keterbatasan. Nah, hip hop rap, budaya hip hop ini kan memang tadi black culture, kulit hitam yang terintimidasi, dan mereka bangkit untuk menyuarakan hal itu. Tapi kan sering berkembang zaman, ya kita bisa lihat di US rapper itu menjadi bintang yang benar-benar bintang di sana, dan itu kan industri. Nah, kenapa di Papua tidak bisa? Tapi catatannya adalah culture itu kita tidak rubah, culture itu kita tidak mengganti definisinya, tapi tinggal disesuaikan saja dengan culture masing-masing. Di Papua ya kita coba memasak dengan cara Papua memasak seperti itu. Iya. Terus di Sulawesi pun seperti begitu. Ada teman seperti Edgar Galengke dan lain-lain. Teman-teman yang main IDM di Palu itu Trigadra, terus kemudian ada beberapa yang saya lihat. Memang kekuatan kalau di Palu itu imbang antara IDM dengan hip hop. Dan tapi kalau di Papua kalau menurut saya ya memang ada sih beberapa musik yang lain, tetapi yang menonjol karena memang menurut saya lebih cocok secara, jadi ekosistemnya lebih pas gitu ya. Karena masalah syair yang terbuka dan artinya padat, itu memang cocok untuk orang-orang Papua. Jadi pop kalau teman-teman rapper di Ambon kenalan-kenalan tuh orang bilang Polda. Polda itu apa? Pop lagu daerah. Apa itu pop lagu daerah? Pop lagu daerah tuh lagu-lagu pop Ambon yang banyak. Jadi mereka bilang itu Polda, pop lagu daerah. Jadi itu Ambon punya, ya saya setuju. Oh iya. Karena memang kalau jago-jago lagu pop ya itu suara dan memang secara pertumbuhan juga untuk produksi mereka juga Ambon ini. Secara fisik rekaman sudah lama masuk di Papua juga. Nah, tapi bagaimana kita tidak merubah itu? Ya Ambon dengan gaya Ambon, Papua dengan gaya Papua yang sedang menonjol yaitu hip hop dan reggae. Sudah. Jadi kita tidak perlu terlalu sangat menguasai banyak genre musik. Jadi kalau ada hip hop bisa dibawa ke jazz, tinggal kita ajak aja ke jazz, mungkin bisa main di Java Jazz gitu. Tapi karakter hip hopnya tidak dihapus. Sehingga muncullah Papua di Java Jazz contoh. Oh iya, ini jazz baru ada hip hop R&B ini Papua sekali gitu. Mungkin dengan teman-teman yang lain juga seperti itu. Di Palu muncul yang IDM tapi bisa ada jazz-jazznya kan. Itu unik juga. Unik juga itu ya. Akhirnya bisa membuat sebuah karakter baru. Wah, ini kita asik betul ngomongnya nih karena sesama musisi dan yang yang menarik sih. Oke, ada yang kita udah masuk di bagian akhir dari podcast ini. Kira-kira ada yang ingin disampaikan buat teman-teman Papua pada khususnya, buat Indonesia pada umumnya. Tapi kalau pemerintah tadi udah kan ya? Atau masih mau ditambah lagi? Ya, pemerintah saya pikir pemerintah daerah di seluruh Papua ya, Papua secara umum Sorong sampai Merauke. Satu pulau tanah besar ini bisa lebih cepat-cepat mengulik dan memahami fungsi ekonomi kreatif. Karena pemekaran begitu banyak di Papua. Ini kapasitas sebagai anak asli Papua. Kalau pemekaran semakin banyak, berarti Papua yang tadinya ada Timika di situ, PAD-nya dari tambang, sudah tidak ada nih. Jadi sebenarnya sektor ekonomi kreatif ketika dihidupkan, berarti kita bisa mengurangi tingkat kenakalan remaja dan
bisa membuka banyak pekerjaan baru, lapangan kerja baru lewat ekonomi kreatif. Dari berapa macam subsektor itu bisa dihidupkan sebenarnya. Tapi ya itu kita perlu pendampingan dan pemahaman yang cepat dari pemerintah daerah supaya kolaborasi itu bisa lebih cepat. Paralelnya kementerian ke dinas setempat, saya rasa itu jauh lebih cepat dan indah lah kalau kolaborasi. Jadi komunitas juga tidak mengisi lagu dengan banyak lagu dan status sosial media dengan menjudge pemerintah terus. Tapi saya juga berpikir komunitas juga perlu militansi supaya kita tidak banyak teriak pemerintah. Tapi kita juga sudah menyediakan satu program yang berjalan sehingga pemerintah juga melihat, oh kita bisa belajar dari mereka. Ya, suatu saat akan dilirik. Ya. Kayak macam ini Mukim Party 5 tahun, tiba-tiba ada program ini, langsung dapat. Jadi supaya kita juga mengenal proses juga. Iya, mengenal proses. Biar jauh lebih tidak belajar. ada proses yang mudah ya. Saya pikir mungkin Papua nih selalu dikatakan tanah yang indah, tanah yang kaya. Tapi bagaimana mendefinisikan indah dan kaya itu lebih dalam. Salah satunya Ekraf ini juga dia bisa masuk di indah dan kaya tadi. Orang Papua tidak kalah jago menyanyi, orang Papua tidak kalah jago menari, orang Papua tidak jago kalah mengukir. Orang Papua tidak kalah jago untuk berpikir. Nah, sekarang orang Papua harus jago untuk bersaing. Itu yang kita jangan juga banyak tidur di kasur dan mengharapkan banyak hal, tapi segera bangun dan bergerak. Wah, mantap. Kata penutupnya mantap ini saya mau menutup bagaimana ini? Kata penutupnya udah bagus banget begini. Tetapi mungkin saya tutup dengan definisi hip hop yang baru saya dengar tadi, bahwa hip itu adalah high knowledge, jadi pengetahuan yang luas, dan kemudian hope itu adalah sesuatu yang langsung dikerjakan. Movement. Jadi saya kira itu. Jadi kita boleh berwacana sampai luar biasa, tetapi yang paling penting adalah bagaimana dia menjadi sebuah movement, dia menjadi sebuah gerakan yang konkret dan berguna untuk masyarakat. Karena memang hidup ini sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat masyarakat, buat orang lain. Sampai baku dapat ulang dengan saya Amin Abdullah dan Fenomena Pisangin Out. Kita baku dapat ulang di channel YouTube Musik Itu Politik. Musik Itu Politik. Musik Itu Politik.